Bonus dari saya sih paling nanti. Bonus dari saya. Apa Mas? Mau disebutin nih? Boleh, sebutin aja. Mau itol apa mau... Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini saya nggak bakal review ras tipe saya lagi. Oh yang mau ngerasain ini adalah ras tipe GR Sport tahun 2021. Mungkin udah pada bosen ya. Saya sudah bikin video road trip, review segala macam, kelebihan, kekurangan, ya kan? Udah bosen kali ya. Kali ini saya janjian sama salesnya. Kita ada di Asrido Toyota Harmony. Nih, silakan pakai mic-nya, Mas. Apa kabar, Mas? Apa kabar Bang Teguh? Baik. Mas, katanya, saya kan udah sering Mas bikin review itu kan ras tipe GR Sport. Iya. Punya saya, mungkin udah pada bosen ya. Katanya Mas mau kasih lihat saya, mau kasih pinjem ya, review. Kita mau review. Mau review Ras tipe manual. Tipe manual ada dong, ini sudah Ada ya? Udah disiapin ya? Ada siap. Nih, silakan. Oh, ini rasnya. Tipe, berarti ini tipe Tipe G manual. manual. Mas, saya tuh kan udah sering banget review mobilku sendiri ras Mas, tahun 2021, ras GR Sport ya kan. Oh. Dan itu banyak beberapa teman-teman tuh yang suka galau, mendingan ambil ras tipe G atau GR Sport. Tentunya nanti saya bakal review. Tapi sebelum kita review panjang kali lebar, pastinya saya cuma mau nanya nih, mewakili teman-teman. Saat yang tepat buat beli mobil itu kapan sih sebenarnya? Kalau untuk sekarang ya paling tepat sih karena di bulan November ini stok itu masih banyak, warna juga masih banyak, dan untuk pengurusan STNK-nya juga kita lebih enak ya. Karena kan nanti kalau Desember itu udah banyak hari libur. Jadi ada kemungkinan STNK itu nggak jadi di bulan Desember itu. Oke. Gitu. Jadi nanti liburannya nggak tenang ya. Orang Liburan mau nggak liburan, STNK-nya nggak jadi. Pengalaman saya dulu memang kayak gitu sih. Dan itu kalau misalkan pada penasaran nih, ada lagi nih hoax nih. Katanya kalau beli mobil cash dipersulit, bener nggak itu? Nggak sama sekali dong. Mau ngelayanin berarti dong? Mau dong. Oh, Emang mau. kenapa kalau beli cash? Tuh, nggak masalah ya. Tuh udah dijawab ya. Terus kalau misalkan orang mau kredit nih Mas, DP-nya mulai berapa persen sih? DP start sih bisa dari 20% ya. 20%? 20% oh, bisa. Kalau 20% sih 60 juta lebih, 60-70 ya? juta ya. Kegedean ya? Kegedean. Bisa lebih kecil lagi nggak Mas? Bisa dong. Takutnya kan orang mau usaha ya. Bisa. Berapa? 10% bisa? Bisa dong. 10% berarti 30-an ya? 30-an. Dikurangin lagi jadi 13 juta deh, bisa. Bisa 13 juta? Bisa. Motor aja nggak dapet loh. Bisa banget. Tuh, bisa. Kalau misalnya cicilan murah, mulai dari berapa? Cicilannya startnya dari 4 jutaan. 4 jutaan. Nah, nanti kalau teman-teman misalkan ada custom, Mas saya mau cicilannya pas 5 juta, saya mau pas 3,5 juta. Mas, kok emas sih? Tuh, sampai belepot nih. Teman-teman langsung telepon Mas Galang di nomor berapa Mas? Di 082122 3584 60. Tuh, langsung kepoin aja nanti nomor handphone saya taruh di layar. Terus mungkin teman-teman biar pada tahu nih kalau misalkan orang mau kredit tuh perlu dokumen apa aja sih? Syaratnya tuh gampang sih. KTP suami istri, kartu keluarga, NPWP, PBB rumah, slip gaji, rekening koran 3 bulan terakhir. Yes, kalau misalkan nanya, kalau misalkan customer beli cash, berapa hari sampai rumah dikirim? Kalau beli cash, pesan hari ini, misalnya nih, ini hari Kamis. Yes. Pesan hari Kamis, kirim hari Senin atau Selasa bisa. Wih, cepat juga ya? Nggak Cepet. sampai seminggu ya? Nggak sampai seminggu. Kalau beli kredit mungkin agak lama sedikit ya? Agak lama karena kan kita proses leasing. Kecuali DP-nya itu 30%. Oke. Itu mungkin bisa lebih cepat lagi. Gitu. Berarti kalau teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau misalkan lagi ada rencana mau beli mobil, terus secara kredit, ya harus sekarang ya? Harus Jangan sekarang. nunggu bulan Desember ya? Karena kita kan butuh proses juga, Pak. Iya kan? Ada promo lain nggak? Dikasih promo apa? Bonus apa gitu Mas? Bonus sih dari
Mobil udah ada kaca film. Udah dikasih kaca film? Udah kaca film udah dikasih. Talang air. Talang air? Udah dikasih. Anti karat juga udah dikasih. Oh, udah dikasih juga? Okay. Sama bonus dari saya sih paling nanti. Bonus dari saya. Apa Mas? Mau disebutin nih? Boleh, sebutin aja. Mau Itol apa mau emas nih? Emas sih boleh sih. Asal jangan Mas Galang ya. Iya. Jangan Mas Galang ya. Terus sama ini, kalau misalkan nih customer ya, mobilnya udah umurnya tua, tapi dia mobilnya bukan merek Toyota gitu, bisa? Oh, mau tukar tambah? Mau tukar tambah? Bisa banget dong. Bisa banget ya? Bisa banget di semua merek ya. Di semua merek. Rata-rata orang tuh mobil umur pakainya berapa tahun sih Mas? 4 tahun sih. 4 tahun ya? 4 tahun, 5 tahun itu udah ganti lagi harus. Dari Agya sampai Alphard, bahkan Land Cruiser ada ya? Bahkan ada mobil listrik juga kita kan sekarang, BZ4X. Tuh di samping tuh BZ4X. Udah ada nih, BZ4X. Ya wes, nggak pakai lama, kita langsung review perbedaan antara ras tipe G khusus manual sama ras tipe GR Sport. Bedanya kayak apa? Yuk kita langsung review aja. Nih guys, kalau kunci, setelah kunci sama persis dengan mobil gua, sama persis tombol lock, unlock, terus bisa dicopot kayak gitu. Kita kantongin dulu. Kita lihat dari depan sini ya. Sekilas memang nggak terlihat beda banyak. Dari desain kap mesin di sini terlihat keker banget nih. Kalau kalian bisa lihat nih kayak bertekstur nih, kayak berotot gitu kan. Jadi terlihat gagah banget. Grillnya juga terlihat sama persis. Ada logo Toyota. Lampunya sudah multi reflektor LED, yang bedain cuma di sini belum ada automatic aja. Fog lampnya dia masih halogen biasa, tapi justru mungkin ada beberapa orang tuh yang nggak suka sama yang tipe GR Sport karena terlalu banyak rame rumah fog lamp. Ini lebih simple. Ini warna hitam, terus desain di sini body kitnya juga lebih simpel. Jadi kalau tipe GR Sport tuh lebih kayak banyak aksesoris, jadi kelihatan lebih rame. Nih, secara tampilan looks itu terserah kalian, tapi bisa dibilang ini lebih apa ya? Lebih kalem. Jadi kalau tipe GR Sport tuh lebih maco gitu loh, lebih banyak aksesoris. Ini lebih kalem. Nih, kita lihat kap mesinnya ya. Mesin yang dipakai itu 2 NRVE. Tentunya dia 5 manual percepatan. Matic-nya ini masih konvensional ya. Giginya tuh kurang lebih kayak 4 gitu loh. 4 percepatan. Dan kalau kita lihat di bagian dalam sini, ini rapi, udah dapat peredam mesin, ya kan. Tenaganya tuh sekitar 106 PS, torsinya tuh sekitar 136 Nm. Ini air intake-nya juga lumayan setinggi ini. Jadi kalau misalkan ada banjir dan segala macam juga ini tentunya lebih tenang. Dan berapa kali pada saat saya road trip itu, terakhir saya pulang kemarin ke Semarang itu ada banjir segini juga kita masih santai. Karena yang penting ini nggak kena air, lumayan. Dan banyak yang bilang mesin itu kan sama dengan si Veloz juga, bahkan sama kodenya ya 2 NFVE sama dengan si Yaris Cross juga. Kalau mesin mungkin banyak yang bilang Matic karena masih konvensional, banyak yang bilang adalah takut agak lemot dan segala macam. Ya itu sebenarnya tenaganya memang agak cenderung dikurangi dibandingin ras yang dulu kalau nggak salah ya. Itu memang untuk mengurangi biar nggak terlalu boros untuk BBM-nya. Dan memang karena ini penggerak roda belakang juga sih guys ya. Tapi kalau soal tanjakan ya kalian nggak perlu khawatir, udah pasti kuat nanjak. Ini salah satu selling point-nya dia, kebetulan nggak ada saingan kan untuk yang LSUV penggerak roda belakang. Di bagian sebelah sini, ini ada emblem Dual VVT-i, velgnya ukurannya 16 dan kembangnya juga sedikit berbeda sama si ras tipe GR Sport. Dan di sini ada over fender bahan dop, sampai di sini bagian sini ada side skirt. Cuma bedanya kalau tipe GR Sport di sini ada side body molding. Terus di sini tentunya dia belum ada smart entry untuk masuk. Dia baru ada engine start. Nanti kita lihat ke dalam. Spionnya sewarna body dan ada lampu sein. Dan nanti pembelian sudah dapat talang air, ada roof rail juga gitu. Window line-nya memanjang dari sini sampai sini, chrome. Dan talang airnya cuma sampai sini doang. Kalau yang saudara kembarnya kan sampai sini ya guys.
Nih, tampak dari samping yang mobil ini bisa dibilang gagah banget sih. Kita mau kasih lihat yang sebelah sini. Nih, beda lagi tuh dari sini. Kalau di tipe ras tipe GR Sport di bagian sebelah sini kan soft touch ya. Ini jahitan palsu sih. Ini jahitan palsu, tapi tetap ada kesan mewahnya tuh di ornamen-ornamen chrome nih. Tempat cup holder tentunya ada. Paling yang di sini saya bilang harusnya di sini kalau dikasih tempat minum sih akan perfect banget nih. Di sini ada ornamen chrome, ini juga jahitan palsu, glove box. Nih, kalau yang di tipe GR Sport ini sudah soft touch semua. Kalau nanti pembelian sama Mas Galang nanti dikasih minta ini sama tatakan plat. Ini ada kotak obat. Terus di sini ada pemadam, alat pemadam kebakaran, dan untuk karpetnya sudah dapat body run rust dan joknya masih bahan fabric. Seatbelt tentunya ada ya. Kita ke baris keduanya sini, handle-nya warna body ya. Ini juga sama. Nih. Ini juga ada tempat cup holder, lapis chrome. Cup holder lagi nih. Tinggi saya 163, ya jaraknya cukup segini. Nih, jarak kepalanya cukup segini. Dan ini sudah ada double blower, lampu interior dalam juga sudah ada. Dan bisa dibilang kenapa ras ini masih laku, jadi orang yang ambil MPV itu kadang suka compare sama ini. Karena yang penting ini mobilnya bisa buat 7 penumpang, udah gitu AC-nya double blower. Jadi ini salah satu opsional orang yang mau beli Avanza kadang suka galau mau ambil ini juga. Tentunya sudah ada cantolan baby car seat Isofix di sini, dan bangku tengahnya juga sudah ada headrest juga. Mau cobain, saya duduk di baris ketiga, saya coba masuk juga dah. Nih, biar kalian tahu sekalian ya. Cara bukanya juga gampang, one touch tumble. Tuh. Oke, duduk di baris ketiga, makanya kan ada pepatah, ada kalimat ya. Kasta terendah Anda adalah yang duduk di baris ketiga. Bener ya, Dit ya? Banyak katanya gitu. Karena nggak nyaman jujur di sini, tapi kalau kayak misalkan kita buat apa namanya penumpang tambahan sih oke, buat anak kecil cukup oke. Tapi buat saya pribadi agak duduknya agak kurang nyaman, tapi ya oke lah gitu loh. Masih ada sisa segini, tinggi saya 163, ini agak ngepas. Dan kalau misalnya ini saya tutup juga, ini nggak terlalu sempit-sempit banget. Nih, ini masih ada nih. Nanti di shoot ya. Nah, ini cukup, masih ada sisa segini nih, Dit. Tuh. Ini masih ada sisa segini, cukup ya. Cuma paling tempat duduknya agak nggak nyaman, tapi nggak perlu khawatir, seat belt juga tetap ada, dan di sini kanan kiri juga tetap ada cup holder. Cuman yang bedain sama tipe GR Sport itu di sini ada power outletnya. Kalau si tipe gini nggak ada, tapi dari segi keamanan airbagnya juga ada 6 juga, sampai di pilar-pilar sini juga ada, gitu. Terus ini juga kalau misalkan nggak dibutuhkan, ini juga bisa dilipat, nih, dan bisa ditarik ke depan juga. Tuh, jadi bisa jadi bagasi. Saya pribadi baris ketiga saya jarang pakai, saya lebih banyak pakai tuh cuma 2 baris saja. Baris ketiganya saya sering nggak pakai. Nih ada tempat cup holder, jaraknya segini nih. Makanya kadang-kadang kalau saya pas pulang kampung, bangku ketiga tuh pasti banget kepake karena kurang muat banyak ya kan. Makanya kalau kita beli mobil 2 baris juga agak takut. Kalau ini cukup laris karena bisa 3 baris dan tahan segala medan sih. Untuk keluarnya juga gampang. Bagasinya kan kalau pada saat dibuka kan kayak gini ya guys, nih masih cukup lumayan agak gede, mungkin ya tas sedikit doang, tapi kalau misalnya butuh bagasi banyak ya bisa tinggal dilipat dua-duanya kayak gini. Nah, selain dilipat kayak gini bisa ditarik ke depan, tuh jadi gede banget, gede banget sih, jadi bagasi gede banget. Terus tuh lumayan gede kan. Kita lihat dari sini, antenanya sudah shark fin, udah ada spoiler, Heckman stop lamp, defogger juga udah ada, wiper, kamera mundur juga tetap ada. Ini tempat plat nomor, di sini juga ada lampu, ada emblem ras, lampunya sudah LED di sini ya. Tuh, ada emblem tipe G, parkir sensor juga tetap ada, reflektor. Jadi sebenarnya tipe G ini juga udah cukup lengkap juga sih guys. Ban serep ngomong-ngomong letaknya ada di bawah sini dan sudah full size dengan sama persis dengan keempat roda lainnya. Gimana menurut kalian? Harganya tadi bilang di bawah 260 katanya bisa. Ini yang versi manual loh.
lumayan juga kan, dan gagah juga gitu loh. Ground clearance-nya ngomong juga gede, sekitar 220 mili atau sekitar 22 cm, itu benar-benar dari gardannya. Ini ngomong reminder lagi, ini penggerak roda belakang itu yang bikin dia laris banget. Tentunya untuk buka tutup dia harus pakai dipencet kayak gini guys, harus pencet karena dia belum ada smart entry-nya. Nah, kita lihat dari sini, ini masih belum soft touch, tapi ya itu ornamen chrome, sudah retractable. Untuk spionnya itu sudah retractable, tapi dia sudah dilengkapi dengan engine start. Ini untuk matiin traction control dan sudah dilengkapi dengan idling stop. Untuk setir sih sama sih, tipe GR sekalipun juga belum ada teleskopik, dia cuma tilt doang. Terus di sini ada tampilan apa aja, odo trip, trip A, trip B, ada link stopnya juga ada, range BBM juga ada. Suhunya kok dia nggak ada ya? Oke, saya cek lagi ya suhunya. Oh, indikator suhu dia nggak ada. Dia nggak ada indikator suhu. Terus ini tombol-tombol untuk telepon juga di sini nggak ada. Dia cuma pengaturan mode sama volume aja. Terus kita lihat dari sini, saya sudah cek tadi, saya sudah tes. Dia udah bisa sambung Apple CarPlay, Android Auto sama Miracles head unitnya. Ini sih buat saya pribadi kepake banget. AC-nya belum otomatis, tapi dia sudah ini max cool-nya dia nggak ada, cuma dia ada memori untuk AC, memori 1 sama memori 2. Power outlet juga sudah ada, dan yang tadi saya bilang ini adalah varian yang manual nih. Rem tangannya tetap ada, sistem tarik, belum elektrik ya. Konsolnya dia belum soft touch, konsolnya udah ada. Spion dalam masih DNet biasa, dan yang saya suka di sini sudah ada tempat kacamata, nih lampu interior, ya kan. Di sini kita lihat, di sini nggak ada kaca, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ada kaca dan ada lampunya. Tinggi saya 163, jaraknya masih cukup oke. Nih, masih cukup lega. Kalau misalnya kalian kurang tinggi, bisa ada adjuster. Di sini dia yang tadi saya jelasin ya, dia belum ada soft touch kayak gitu. Terus menunya head unitnya udah saya bilang cukup oke, dan sudah nggak ada zaman pakai DVD. Jadi guys, kalau berdasarkan owner experience saya, ya kita bukan bagus-bagusnya, bukan jelek-jelek ini, tapi lebih ke kayak gini loh. Jadi pada saat kayak misalkan gue pakai mobil lain, ya misalkan Stargazer atau kereta dan segala macam, enak dan segala macam. Tapi gue merasa bersyukur tuh kayak kemarin kejadian yang gue road trip di Mojokerto, itu kan pulang pergi kan jalan rusak ya. Happy aja gitu loh, ternyata gue pakai ras itu nggak perlu khawatir ketemu jalan rusak dan semacam. Jadi banyak banget ada kayak statement adalah ras itu nggak enak, bahasa nggak gitu, ras itu bandel, nggak rewel, perawatannya gampang, tapi nggak enak, ya gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mungkin cari kenyamanan dan segala macam, mungkin bisa lari ke Veloz, atau mungkin bisa lari ke Yaris Cross atau ke Innova. Jadi kalau untuk ras ini buat mobil harian sih, buat saya pribadi cukup oke sih. BBM-nya dibilang irit nggak irit, saya bisa ketemu kalau pas pulang kampus 1:15. Kalau kayak buat sehari-hari itu saya bisa ketemu 1:12, 1:10 sih udah cukup oke. Karena ya memang bodinya sendiri berat, penggerak roda belakang juga, bannya gede, ya udah cukup oke. Dan overall AC-nya juga cukup dingin banget. Kadang kalau lagi dingin tuh kedinginan banget gitu. Jadi itu versi saya. Coba kalian komen versi kalian, atau misalkan ada yang pakai ras, coba boleh komen deh. Dan kalau ditanya ras G ini udah cukup belum? Udah cukup sih, tapi kalau kalian mau lengkap banget ya ambil yang tipe ras GR Sportnya. Oke, jadi reviewnya udah cukup lengkap banget ya. Saya udah muter-muter sampai masuk ke dalam. Wajar ya Mas ya, mobil ini laku banget ya. Iya, gimana nggak laku ya Pak? Ya. Karena mobil ini udah 7-seater nih. Betul, orang Indonesia banget ya. Iya, harga segitu 7-seater, penggerak roda belakang. Penggerak roda belakang, terus AC-nya udah double blower. Bener. Ya kan, kalau ground clearance tinggi kayak gini, kayak kemarin saya sering road trip ya, saya ketemu jalan rusak itu juga pede-pede aja ya. Jadi kalau kita bawa ke daerah aman. Aman. Kita bahkan saya mau road trip kemanapun saya nggak pikirin
mau ketemu ntar jalan rusak segala macam, kalau ini enak kan, penggerak roda belakang. Terus ya 3 baris karena sesuai dengan kebiasaan orang Indonesia ya. Iya. Maunya ngajak tetangga, ngajak ngajak kakak, adik semuanya diajak ya. Terus yang di sini bedanya lagi berarti cuma beda di belum ada smart entry ya. Belum ada. Tapi yang saya suka yang benar-benar saya pakai tiap hari itu Android Auto, Apple CarPlay, markasnya udah ada. Dia kalau untuk fitur sih udah update. Udah cukup oke. Udah update ya kayak mobil-mobil di atas 300-an lah. Ya. Dan tadi Mas Galang janjiin katanya harganya bisa di bawah 260 ya. Bisa. Terus kalau misalkan mau kredit ya, monggo, DP-nya mulai dari 13 jutaan. Bisa juga. Teman-teman nanti bisa langsung kontak. Terus bisa trade-in juga kan? Bisa dong trade-in. Bisa trade-in. Bisa dibantu. Terus promo akhir tahun katanya, ya itu tadi diskonnya kan bisa gede, terus dikasih Mas Galang. Bukan, dikasih emas beneran ya. Terus kalau beli di akhir tahun ya katanya, ya berdasarkan pengalaman saya, jangan biasain untuk mepet-mepet, well prepare. Jadi udah tahu mau liburan akhir tahun dan segala macam, mulai dari sekarang searching langsung telepon janjian. Terus kalau misalkan nggak suka sama ini maunya beli ras GR Sport boleh dong. Boleh lah. Mau beli Agya boleh, Calya boleh, Avanza boleh, atau mobil listrik nih 1,2 M ya. Iya 1,2 M. Bisa parkir sendiri ya. Bisa parkir sendiri jelas. Ya udah, teman-teman reviewnya sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya teguh.ku atau Instagramnya Mas Galang. Toyota Galang. Teleponnya kemana nanti? Ingetin lagi Mas. Teleponnya ke WA saya 0821 2235 8460. Yes, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada-dada juga ya. Iya. Azan lagi. Ini suara ini bisa dihilang-hilangin. Ah,